Kita lanjutkan perjalanan religi kita ke makam Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525. Ayahnya juga merupakan salah satu wali Songo yakni Sunan Ampel. Sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban yakni Nyai Ageng Manila. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal, mulai dari ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, hingga bela diri seperti pencak silat. Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal-usulnya. Raden Maulana Makdum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong, hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik Bonang. Sekarang masyarakat lebih suka menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya, alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu. Tapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6, juga ada yang mencapai belasan. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan, beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musola yang berlokasi di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Kita lanjut ke Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Raden Kosim atau Sunan Derajat adalah salah seorang anggota Wali Songo, majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip Pepalipitu atau 7 dasar ajaran, selain melalui seni dan budaya. Raden Kosim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta, Surabaya. Setelah beranjak remaja, Raden Kasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Raden Kosim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiah. Hingga kemudian, Raden Kosim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Kosim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Kosim menuruti perintah ayahnya, meneruskan perjalanan menuju Gresik. Ia menetap di Desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Sebagaimana ulama wali Songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya, Sunan Derajat juga mahir menggubah sejumlah tembang. Tembang terkenal yang digubahnya adalah tembang Tengahan Macapat Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mendalang serta sesekali mementaskan pertunjukan wayang untuk sarana dakwahnya. Raden Kosim menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Kosim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Raden Kosim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di Pedukuhan Derajat. Sejak itulah, Raden Kosim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok, serta benda-benda seni lainnya. Di masa tuanya, Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalem Wungkur, arah selatan dari Desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Pada 1522 Masehi, Raden Kosim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya